Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat tani yang berbahagia dimanapun berada. Pada siang hari ini saya berada di kebun durian Mami Indra, di mana kebun ini tumbuh subur dan kita ingin mengetahui bagaimana cara pemupukan dan perawatan tanaman di sini. Nah, untuk itu nanti kita akan berbincang-bincang langsung dengan Mami Indra tentang cara merawat dan memupuk kebun durian ini. Jadi jarak tanam yang ideal untuk lahan-lahan pekarangan yang sempit itu berapa? Misal dari tembok sampai dengan tanaman berapa jaraknya? Kalau di halaman rumah itu sebenarnya idealnya secara aturannya dia 4 meter, 5 meter Dari tembok ya, atau dari pembatas? dari ya? bangunan. Oh, dari bangunan. Juga dari satu pohon ke pohon yang lain 5 meter. Tapi kalau kita punya lahan skala Sedikit. ya ini enggak, misalnya luasnya hektaran, itu kita pakai sekitar 7 sampai 12 meter. Sampai 12. Kalau kita punya lahan yang luas. Tapi kalau kita punya lahan karangan atau lahan yang sempit, bisa pakai 4 meter. Nah, untuk kedalaman tanam Kedalaman tanam tergantung Idealnya berapa? masing-masing tanah itu beda-beda. Kalau di sini di tempat saya ini kan tanah kerasnya agak dangkal. Jadi metode saya dari pengalaman dari tahun-tahun, kalau saya enggak naikkan tanahnya yang keras itu cepat mati dari musim kemarau. Jadi solusi saya sama teman-teman itu karyawan itu naikin dia ganti sama tanah subur. Jadi akar pancernya masuk ke bawah dan juga dia perakaranya kuat nanti kalau kena terhampar sama angin. Tapi kalau kita enggak tembusin sampai bawah, nanti ada berapa kemarin ini oleh yang dia jatuh karena akar pancernya nggak bisa megang ke bawah dia, jadi ke samping. Jadi kalau kena angin besar roboh dia. Jadi areal itu beda-beda, ada yang dan hampannya dalam sekali, ada yang dangkal, ada yang begitu ditanam tidak ketemu juga bisa, ada bermacam-macam dia. Jadi saya solusinya seperti itu, saya ganti tanah yang keras itu sama tanah subur. Nah, jadi fungsinya tanah subur itu percepat jalannya akar, terus proses adaptasi dari pemindahan itu cepat, dia pulih, tidak lama stresnya juga. setelah daripada penanaman ini perlu kita melakukan pemupukan. Nah, untuk pemupukan jenis-jenis durian itu apakah sama dengan berapa dosisnya? Sama termasuk pohon batang. Kalau batang ini mau durian, rambutan, mangga, tanaman batang hampir sama dia. Dari kita pemindahan dari satu lahan ke lahan yang lain itu minimal paling cepat itu 1 bulan, karena di 1 bulan itu udah mulai akarnya udah mulai jalan, udah mulai tumbuh. Tapi itu pun dosisnya kita batasi, boleh kita kasih dosisnya lebih banyak karena akarnya itu masih muda, jadi agak rentan kalau kita kasih pupuk kimia dalam jumlah banyak. Nah, bisa jadi dia busuk. Nah, jadi kita kondisikan dia dengan dosis yang rendah dulu. Nah, nanti berkelanjutan dia 2 bulan, 3 bulan terus. Kalau musim hujan biasanya kita imbangi dengan pupuk kandang. Jadi pupuk kandang ini selain dia fungsinya secara ilmiah itu bisa membuat, katanya orang sih biasa dia beda dia rasanya. Kalau kita pakai pupuk kimia sama pupuk organik itu beda rasa buah yang dihasilkan sama tanaman itu. Agak aroma manisnya, ada aroma rasanya, creamy-nya, legitnya dia beda sama kalau kita kebanyakan pupuk kimia. Dia apa ya, kurang legit, kurang creamy, kurang lengket ya kalau kita pakai kimia itu. Nah, kalau sekarang kasih pupuk kimia, Ya. kalau kita perkirakan ini kayak pupuk urea Ya. atau NPK berapa takaran biar pas ya tanamannya tidak mati maupun tanamannya juga tidak kekurangan dari unsur hara. Untuk pemupukan pertamanya, Mi. Pemupukan pertama. Iya, yang pertama ya tergantung lagi, kita lihat dulu tanamannya setinggi apa, sebesar apa dulu tanamannya. Nah, tapi kalau umurnya seperti ini yang
apa namanya, paling kita kalau kita takar ya paling sekitar 3 sendok lah saya, kalau saya 3 sendok, karena itu terus berkelanjutan, tapi 1 bulan terus berkelanjutan, enggak cuma 1 bulan berhenti, enggak, saya terus berkelanjutan saya. Ya, Sebulan sekali ya, kasih ya, 3 sendok iya. Kalau yang umur ya di bawah 1 tahun. ya 5 bulan, Ya, kalau yang sudah besar kayak kalau ini besar bisa dosisnya ditambah nanti. Ya. Dan itu Mi, satu lagi, dan itu berlaku untuk semua tanaman kan? Tanaman batang. Apa ya, tanaman batang termasuk alpukat dan Iya. duku tadi. Iya. Ya, saya dari pemindahan itu biasanya minimal 1 bulan saya udah melakukan pemupukan, entah itu mau kimia atau organik yang udah jadi, tapi ya Iya. jangan yang setengah jadi atau belum jadi, itu karena efeknya itu panas, bisa busuk nanti akarnya karena dia masih muda, masih baru. Nah, setelah tanaman dipupuk tentu kan banyak cabang baru ya tumbuh. Ya, Apakah itu perlu dilakukan pemangkasan atau dibiarkan saja dia? belum, kalau kita anu tuh belum tunggu dia sekitar 2-3 bulan baru kita lakukan pemangkasan, karena kalau kita lakukan pemangkasan waktu dia 1 bulan setelah pemindahan tuh takutnya kita stres. Ya, kita tunggu dia udah sehat daunnya, dan daunnya udah banyak yang tua seperti ini, perlu kita lakukan pemangkasan, mengurangi cabang-cabang atau tunas air. Yang tunas airnya yang seperti ini nih ya. Ya, tunas air ini kan tidak bisa naik sudah ini. Ya. Tunas air. Ini tunas airnya ya Mi ya. Ya, Itu tunas air yang harus dibersihkan, buang. dibuang untuk mempercepat pertumbuhannya. Terakhir, Cepat pertumbuhan batang yang ini, yang di Utama. atasnya yang utama. Oke. yang terakhir Mi, ada nggak perlakuan khusus untuk membuat lebih cepat pertumbuhannya daripada tanaman durian? Percepat. Apakah dengan pemberian zat-zat tertentu? Oh iya. supaya tanaman cepat. Ya, selain kita menggunakan pupuk kimia dan pupuk kandang, kita juga melakukan aplikasi penyemprotan, baik itu mulai menggunakan POC atau pupuk kimia yang berbentuk cair padat. Ya, saya berkala, kalau mulai dari daun saya berkala, saya 2 minggu sekali itu wajib, itu saya kombinasiin sama, biasanya kalau durian ini rentan sama kutu putih. Nah, jadi dia apalagi daunnya yang muda ini, kalau kita ndak tanggap, ndak cepat, antisipasinya keriting dia. Kalau ini ada tadi saya lihat di sini ada beberapa tadi yang kena kutu putih. Memang dominan tuh yang sering mengganggu tuh pada umur kecil ini adalah kutu putih. Kalau kita agak telat ini bisa keriting dia. Keriting. Jadi saya dominan itu saya selalu dengan pupuk daun itu sama insek untuk kutu putih sama trip ini saya berkala 2 minggu, paling telat itu 1 bulan saya wajib harus semprot, karena apalagi saya ini tanamnya di daerah di lahan yang pertanian yang dominan tanaman padi, jadi begitu orang panen pindah ke sini dia, jadi saya tetap antisipasi dia, tetap jaga dia. Oke, baik, terima kasih informasinya, semoga bermanfaat. Ya baik, terima kasih. Untuk keberlanjutan channel ini silakan like, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.